Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang insyaallah berbahagia ini kita masih dipertemukan Allah Azza wa Jal lewat media Kiswah TV. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih membahas tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tentang Qissatu Syith dan juga Qissatu Idris alaihima assalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kisah ini dari kisah dua putra Adam alaihi salatu wassalam, Qabil dan juga Habil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Bacakan ya Muhammad kepada mereka tentang dua kisah dua anak Adam alaihi salatu wassalam, isyarat kepada Qabil dan Habil. Ketika keduanya melakukan kurban, melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menerima salah satunya dan menolak yang lainnya. Maka yang ditolak kurbannya mengatakan, qala la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Maka orang yang diterima kurbannya mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurbannya dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. La in basatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah. Jika engkau ingin membunuhku silahkan, tapi saya tidak mungkin membunuhmu karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya hendak menggabungkan dosaku kepada dosamu, biar engkau menjadi penghuni neraka jahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Adam alaihi salatu wassalam disyariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak keturunannya dengan cara menikahkan masing-masing pasangan dengan kembarannya. Karena ketika itu Adam alaihi salatu wassalam dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 anak-anak laki-laki dan perempuan, di mana setiap hawa lahir maka selalu kembar, laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa anak pertama Qabil, ada yang juga mengatakan Habil. Lah ketika Adam alaihi salatu wassalam baru memiliki dua keturunan, Habil dan Qabil, dan keduanya kemudian diperintahkan oleh Adam atas perintah Allah untuk menikah silang. Maka akhirnya kemudian Qabil pun membantah dan menolak, alasannya karena kembarannya jauh lebih cantik dibandingkan kembaran Habil. Tapi itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya setiap perintah
walaupun isinya ada sesuatu yang kita tidak suka, maka kita wajib untuk mengamalkannya. Karena bagaimanapun Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang Anda anggap buruk rupanya sebuah kebaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi tentu berbeda dengan Qabil. Ketika itu syaitan yang memang sejak dulu ingin menyesatkan anak Adam karena dendam kesumatnya iblis terhadap Adam alaihi salatu wassalam, dengan sebab itu dia dilaknat dan diusir dari sorga. Kemudian bersumpah untuk menyesatkan anak Adam. Dia ada peluang. Ketika mereka tidak sanggup kemudian mencelakakan Adam alaihi salatu wassalam di bumi, karena Adam alaihi salatu wassalam sudah menyesali dosanya akibat perbuatannya di sorga, maka iblis pun kemudian putus asa untuk menggoda Adam dan Hawa. Akhirnya diliriknya putra-putra Adam alaihi salatu wassalam. Dilihatnya ada kesempatan kepada Qabil, maka syaitan pun berikan was-was kepada Qabil untuk jangan menerima syariat itu dengan alasannya kau akan mendapatkan yang buruk rupa dan meninggalkan yang cantik rupa. Dari situ akhirnya Qabil pun menolak. Lah kemudian Adam alaihi salatu wassalam memberikan syarat untuk keduanya berkurban. Siapa yang diterima kurbannya maka dia berhak mengambil pasangannya. Maka berkurbanlah keduanya, yang satu dengan seekor kambing yang sangat sehat, besar, indah, yang satu dengan buah-buahan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menerima yang kurbannya dari binatang ternak, kurbannya Habil, karena keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tolak kurbannya Qabil karena kurban didasari karena hasad. Akhirnya setelah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerima korbannya Habil, harusnya Habil berhak untuk mendapatkan kembaran Qabil. Tapi karena Qabil sudah hasad, kemudian juga datang iblis memberikan was-was yang berakhir dengan pembunuhan Qabil terhadap Habil. Dan inilah pembunuhan pertama sepanjang umat manusia. Qabil membunuh Habil. Akhirnya kemudian setelah itu Qabil pun mengambil kembarannya, kemudian berpisah dari kelompok Adam alaihi salatu wassalam yang berada di pegunungan. Dia memilih untuk tinggal di lembah. Nah setelah kemudian waktu pun berjalan, kemudian Qabil dan pasangannya pun memiliki keturunan, maka Adam alaihi salatu wassalam sangat menyesal, sangat bersedih hati dengan kematian putranya Habil yang ketika itu memang mewarisi akhlak dan juga agama Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Adam alaihi salatu wassalam seorang nabi yang kita kenal dengan Nabiullah Syith alaihi salatu wassalam. Dalam bahasa Ibraniyah, bahwa Syith itu artinya hibatullah. Hibatullah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ganti kematian Habil. Ada yang mengatakan bahwa Syith anak ketiga Adam alaihi salatu wassalam dan juga kembarannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah Nabiullah Syith alaihi salatu wassalam dididik oleh Adam alaihi salatu wassalam betul-betul dengan didikan agama. Diarahkan dengan arahan-arahan baik, diajarkan akhlak-akhlak mulia. Karena Adam alaihi salatu wassalam sudah melihat bagaimana salah satu putranya Qabil yang membelot dari ajarannya. Tapi ingat sekali lagi, zaman itu belum ada penyimpangan akidah. Baru sebatas penyimpangan terhadap akhlak dan juga terjadi pembunuhan. Tapi mereka masih mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Lah Syith alaihi salatu wassalam, dialah yang kemudian membimbing kaumnya Adam alaihi salatu wassalam, menggantikan posisi ayahnya Adam alaihi salatu wassalam untuk membimbing umat ini. Lah ketika kerusakan yang luar biasa
terjadi pada kabilahnya Qabil yang berada di lembah. Karena juga tidak ada seorang nabi yang diutus kepada mereka. Mereka menolak ajaran ayahnya Adam alaihi salatu wassalam. Maka anak keturunan dan kaumnya Qabil pun menjadi rusak. Bahkan di antara kemungkaran yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan ayat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah seorang wanita jangan bersolek seperti bersoleknya wanita-wanita jahiliyah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan bahwa salah satu tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini isyarat kepada dua kaum di zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Pertama kaum Adam alaihi salatu wassalam yang berada di perbukitan, dan yang kedua kaumnya Qabil yang berada di lembah. Lah kaumnya Qabil yang ada di lembah ini rusak karena tidak ada yang menasihati mereka, apalagi Mang Qabil sendiri akhlaknya tidak baik. Maka mulailah mereka tabarruj. Mereka suka bersolek. Kehidupan mereka rusak. Dan inilah awal tabarruj dalam umat manusia. Kaumnya Qabil. Mereka suka telanjang. Mereka suka menampakkan aurat. Berbeda dengan kaum Adam alaihi salatu wassalam yang dibimbing oleh Syith alaihi salatu wassalam yang berada di perbukitan. Mereka diarahkan untuk tidak tabarruj. Mereka diarahkan untuk menutup aurat mereka, berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan diajarkan aturan-aturan agama dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai suatu ketika, Iblis melihat peluang lagi. Setelah meninggalnya Adam alaihi salatu wassalam, kemudian berkembangnya kaum Qabil itu, Iblis datang. Menyerupai seseorang, kemudian ingin bekerja di salah satu kebun dari salah satu kaumnya Qabil yang ada di lembah tadi. Kemudian mulailah Iblis mengajarkan kepada mereka musik-musik dan juga lagu-lagu yang tidak ada faedahnya untuk memalingkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diciptakanlah sebangsa seruling, kemudian ditiupnya. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa mizmar, seruling itu adalah suara syaitan. Ya. Maka kemudian setelah mereka diajari musik-musik, suatu ketika mereka mengadakan Id, perayaan. Kemudian mulailah mereka meniup seruling, memulai memainkan musik, dan inilah musik pertama yang terjadi di alam semesta. Lah rupanya suara musik itu lantang sampai kemudian terdengar ke perbukitan. Lah kaum Syith yang terdidik dalam akhlak, kemudian mereka merasa bising dan penasaran. Akhirnya satu dua anak muda pun mengintai ada apa sebenarnya. Dan ketahuilah bahwa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa perempuan kaumnya Qabil itu cantik-cantik, tetapi laki-lakinya kurang tampan. Tetapi sebaliknya kaumnya Syith alaihi salam, laki-lakinya tampan-tampan, tetapi wanitanya kurang cantik. Maka ketika beberapa anak muda kemudian mengintai ada apa dan suara apa aneh, mereka tidak pernah mendengar musik sebelumnya. Ketika dilihat kemudian ada pesta yang sangat besar, dan laki-laki dari kaum Syith ini melihat kemolekan, kecantikan wanita-wanita kaum Qabil, akhirnya mereka tertarik dan menghabarkan kepada anak-anak muda yang lainnya. Setelah diceritakan, akhirnya mulailah mereka turun. Kemudian mereka bertatap muka antara wanita-wanita kaum Qabil yang cantik-cantik dengan laki-laki kaum Syith yang tampan-tampan. Mulailah kemudian mereka saling menyukai, berikhtilat, dan berakhir dengan perzinahan. Dan inilah perzinahan pertama yang terjadi di alam semesta. Jadi banyak kemungkaran di situ. Terjadi pembunuhan, terjadi tabarruj, sampai kemudian
munculnya musik pertama di alam ini, sampai akhirnya kemudian terjadi perzinahan. Makanya zina itu tidak lepas daripada musik, tidak lepas daripada khamar, dan tidak lepas daripada ikhtilat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka semakin banyaklah anak-anak muda dari kaum Sis yang kemudian bergabung melakukan maksiat dengan gadis-gadis kaumnya Qabil. Dan itu keberhasilan iblis, karena kerusakan apapun pasti di belakangnya iblis. Kerusakan apapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala tattabi khutuwati syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu dalam menggoda terkadang tidak langsung membuat langkah-langkah mulai dari yang kecil dan berakhir dengan yang besar. Lah Sis alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi pertama setelah Adam alaihi salatu wassalam. Lah Sis ini berusaha untuk mendakwai kaumnya. Karena bagaimanapun ada yang mengatakan bahwa Sis sebagai bentuk bahwa diangkat dia menjadi nabi dan rasul. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan unzila ala Syith khamsuna sahifatan. Diturunkan kepada Nabi Allah Syith 50 sahifah, lembaran yang isinya ajaran-ajaran kebaikan, yang isinya adalah ajaran-ajaran akhlak dan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia, Adam mengajarkan Nabi Allah Syith tentang amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di siang hari dan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di malam hari. Sampai akhirnya turun kepada Syith sahifah. Ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dari langit kepada para nabi dan rasul itu jumlahnya 104. Yang 4 ma'ruf, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Tetapi yang 100 ini tidak diketahui namanya, hanya sekedar kalimatnya suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Seperti Zabur sendiri sebenarnya lembaran-lembaran. Zabur itu kan tidak tebal. Hanya beberapa lembaran saja. Yang kemudian menjadi tarannum, menjadi sebuah bait-bait syair yang kemudian selalu dilantunkan oleh Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam sampai suaranya luar biasa. Karena Daud memiliki suara yang sangat indah sampai suaranya diikuti oleh gunung-gunung dan juga burung-burung. Nah, sahifah itu lembaran-lembaran. Nah, dari 100 lembaran itu 50 lembar diberikan kepada Nabiullah Syith alaihi salatu wassalam. Kemudian yang 30 lembar nanti akan sampai kisahnya diberikan kepada Idris alaihi salatu wassalam. Kemudian yang 10 lembar diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam selain Taurat. Dan yang 10 lembarnya diberikan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka lengkaplah 100. 50 kepada Syith, 30 kepada Idris, 10 kepada Musa, dan 10-nya lagi kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran mengisyaratkan inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya Al-Quran ini terkandung isi suhuf-suhuf terdahulu. Suhufnya Syith, suhufnya Idris, termasuk juga suhufnya Ibrahim dan juga suhufnya Musa. Nah, Syith ini diberikan suhuf, 50 lembar suhuf, untuk menjadi pedoman dan undang-undang kaumnya untuk mengikuti ajaran Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, ajaran tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan akhlak, mengajarkan akidah, mengajarkan muamalah dan begitu seterusnya. Lah ketika banyak anak-anak muda kaumnya kemudian turun dan bergabung dengan kerusakan yang ada di kaumnya Qabil, maka Syith berusaha untuk mendakwai mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya Syith alaihi salatu wassalam berusaha untuk mengembalikan kaumnya dan mengharamkan untuk ikhtilat dengan kaumnya Qabil. Dan itu dilakukan sampai kepada
Syis alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan, lamma mata Adam, ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka Adam alaihi salatu wassalam kemudian memerintahkan keturunannya, Syis alaihi salatu wassalam, untuk menggantikan beliau menjadi nabi. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Qabil membunuh saudaranya Habil, maka kemudian sebagai pengganti Habil adalah Syis alaihi salatu wassalam. Tapi setelah kemudian Syis meninggal dunia, maka dimerintahkan salah satu putranya yang bernama Anush untuk menggantikan dirinya, terus mendakwahkan kepada kebaikan. Kemudian setelah Anush meninggal dunia, maka kemudian Anush pun mewasiatkan putranya Qainan untuk melanjutkan perjuangan kakeknya Syis dan Adam untuk menyeru manusia kepada kebaikan. Kemudian setelah Qainan meninggal dunia, maka Qainan pun kemudian mewasiatkan kepada putranya yang bernama Mahlail, yang konon kata Imam Ibnu Katsir, Mahlail ini orang-orang Persia menganggap dia adalah Malikul Aqalim Sab'ah, raja yang menguasai 7 iklim. Dan dia orang yang pertama kali menebang pohon. Bahkan dialah yang kemudian membangun negara yang disebut dengan Babil. Bahkan ada yang mengatakan dialah yang mengumpulkan para tentara untuk melawan dan berperang melawan iblis dan tentaranya, yang kemudian akhirnya tentara iblis pun lari tunggang langgang ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke padang pasir, dan begitu seterusnya. Nah, ketika Mahlail kemudian meninggal dunia, maka kemudian dia wasiatkan kepada putranya yang dikenal dengan Idris alaihi salatu wassalam. Dan dia nabi yang ketiga setelah Adam, kemudian Syith, kemudian Idris alaihi salatu wassalam, yang dikenal namanya adalah Khanuh ibn Mahlail ibn Qainan ibn Anush ibn Syith ibn Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak menyebutkan tentang kisah Syith dalam Al-Quranul Karim. Tetapi ada isyaratnya dalam hadis Nabi SAW sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Berbeda dengan Idris. Idris alaihi salatu wassalam disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Maryam, Wadkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan wahai Muhammad, fil kitabi Idris, di dalam Alkitab Al-Quran ini tentang kisah Idris alaihi salatu wassalam. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Idris adalah orang yang sangat jujur dan dia adalah seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Dan kami angkat Idris ke tempat yang paling tinggi. Anda harus tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengutus para nabi dan rasul itu cukup banyak, berdasarkan hadis Abi Dzar yang bertanya kepada Nabi SAW tentang jumlah para nabi dan juga jumlah para rasul. Sehingga Nabi SAW menjelaskan bahwa Adadul Anbiya, jumlah para nabi itu 120.000 dan jumlah rasul itu 315. Tetapi Al-Quranul Karim tidak menyebutkan semuanya. Walaupun demikian kita harus beriman kepada para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya 25 nabi dan rasul, ataupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya 120.000 nabi dan 315 rasul. Dan itu akidah ahli sunnah. Walaupun yang kita kenal
yang kita harus imani adalah 25 nabi dan rasul karena namanya dicantumkan dalam Al-Quran, di mana 15 secara nama tercantum dalam surah Al-An'am dan sisanya sampai 25 nabi dan rasul tercantum dalam beberapa surat di dalam Al-Quranul Karim. Lah para nabi ini ada yang dikisahkan secara utuh, detail, lengkap, seperti kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan itu kisah terbanyak sampai Allah sebutkan 133 lebih tentang kisah Nabi Musa dalam Al-Quran. Dan itu kisah paling detail dalam Al-Quran, kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian juga kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam, cukup detail. Disebutkan masa remajanya sampai kepada masa tuanya. Tapi ada juga Nabi itu tidak disebutkan secara rinci, hanya disebutkan kisah globalnya. Seperti kisah Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan nabi-nabi yang lainnya. Tapi ada Nabi juga sama sekali kisahnya hanya cuplikan saja. Seperti kisah Idris tidak disebutkan bagaimana masa kecilnya, masa remajanya, sampai tuanya. Hanya Allah mengatakan, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِسْ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Hanya isyarat saja. Sebutkan ya Muhammad di dalam Al-Quran tentang kisah Idris. Sungguhnya dia seorang yang jujur dan seorang nabi dan kami angkat di tempat yang paling tinggi. Tapi ada juga yang disebutkan namanya tapi tidak ada kisahnya. Seperti Zulkifli, Al-Yasa, dan beberapa para nabi. Walaupun demikian tetap kita mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih tentang kisah para nabi dan rasul. Walaupun disisipkan tentang kisah Israiliyat, tentu kisah-kisah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, karena Nabi SAW bersabda, hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakan tentang kisah Bani Israel, dan itu tidak mengapa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada perselisihan para ulama tentang siapa Idris. Ada yang mengatakan bahwa Idris itu adalah Ilyas. Jadi Idris dengan Ilyas itu sebenarnya satu orang. Ada yang mengatakan Idris, ada yang mengatakan Ilyas. Ya. Sebagaimana Imam Al-Bukhari menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Ilyasa huwa Idris. Bu Ilyas adalah Idris. Menunjukkan bahwa Idris dengan Ilyas itu satu orang sebenarnya. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj ketika Nabi SAW kan berjumpa dengan Idris, maka Idris mengatakan kepada Nabi SAW, marhaban bi akhin salih wan nabiyyin salih. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan nabiku yang saleh. Dan dia tidak mengatakan seperti yang dikatakan Adam dan Ibrahim, mengatakan marhaban bin nabiyyin salih wal ibni salih. Selamat datang wahai nabi yang saleh dan anakku yang saleh. Maka ini juga cerita bahwa Nabi SAW berjumpa dengan Idris. Dan ada yang mengatakan sekali lagi bahwa Idris adalah Ilyas, tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa Ilyas sendiri dan juga Idris sendiri, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa anna Ilyas laisa huwa Idris. Bahwa Ilyas itu bukan Idris. Ilyas sendiri, Idris sendiri, artinya Ilyas ada kisahnya, Idris juga ada kisahnya yang sekarang sedang kita ceritakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya Idris itu dilahirkan ketika Adam alaihi salatu wassalam masih hidup. Ada yang mengatakan ketika Adam berusia cukup tua, di mana Idris berjumpa dengan Adam itu sekitar 120 tahun sebelum meninggal Adam alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan 308 sebelum meninggalnya Adam alaihi salatu wassalam, Idris lahir. Artinya bahwa Idris masih berjumpa dengan Adam alaihi salatu wassalam. Karena Adam itu juga diberikan usia cukup panjang. Ada yang mengatakan usianya 1000 tahun, tapi kemudian dikurangi menjadi 960 tahun, karena yang 40 tahunnya diberikan kepada salah satu umatnya yang sangat
menakjubkan Adam dalam mimpinya, dialah Daud alaihi salatu wassalam. Nanti akan sampai kisahnya. Tapi yang jelas bahwa Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecerdasan. Maka disebut Idris dari kalimat dirasah. Karena di antara keistimewaan daripada Idris alaihi salatu wassalam, di mana dia awal man khatta bil qalam, bahwa dia adalah nabi yang pertama kali mencatat dengan pena. Jadi dia orang yang pertama kali mencatat dengan pena. Dan juga diberikan ilmu yang luas dan luar biasa. Dia suka membaca. Lah Idris alaihi salatu wassalam ketika melihat kemungkaran dari kaumnya Qabil yang semakin hari semakin rusak kondisinya, maka Idris pun kemudian mulai mengumpulkan kaumnya, kemudian mengajak berjihad untuk menumpas kemungkaran yang ada pada kaumnya Qabil. Dan dialah nabi yang pertama yang melakukan jihad, nabi pertama yang menawan, dan nabi pertama yang mengambil harta rampasan perang. Tetapi harta rampasan perang sejak zaman Idris alaihi salatu wassalam sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam belum dihalalkan. Jadi mereka hanya mengambil harta itu, kemudian diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara diletakkan di bukit-bukit dan gunung-gunung. Kemudian akan datang api yang menyambar. Kalau seandainya harta itu disambar api, dilahap api, kemudian hangus dan habis, menunjukkan jihadnya diterima. Artinya jihadnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, maka jihadnya masih dipertanyakan keikhlasannya. Tapi di zaman Nabi SAW, harta rampasan perang itu dihalalkan untuk dimanfaatkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan kepadaku untuk memanfaatkan harta rampasan perang. Maka Nabi SAW berhak mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang, khumus. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Kiswah TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Idris alaihi salatu wassalam berusaha untuk memperbaiki kondisi, berjihad melawan kemungkaran, dan siapa yang tidak ikut ajarannya ditangkap dan jadi tawanan, dan hartanya dirampas. Akhirnya setiap hari banyak orang yang sadar kembali ke jalan yang benar. Dari situlah maka Allah subhanahu wa ta'ala menghadiahi Idris bahwa dia setiap hari amalannya akan diangkat sebanyak umat yang didakwahinya. Maka Idris alaihi salatu wassalam pun kemudian meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditangguhkan usianya. Setelah dia mendapatkan kabar, dia mendapatkan pahala sebanyak kaumnya, kebaikan kaum yang dakwahinya, maka dia ingin diperpanjang usianya supaya makin banyak lagi kebaikan yang akan diangkat ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga kisah tentang kematian Idris alaihi salatu wassalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Maka ada kisah Israiliyat bahwa ketika Idris alaihi salatu wassalam, sebagaimana dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya bahwa dia akan mengangkat setiap hari pahala seluruh amalan Bani Adam. Kemudian Idris pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk ditangguhkan usianya agar jangan cepat diwafatkan. Berjumpalah Idris dengan malaikat Jibril. Kemudian dia meminta kepada Jibril untuk dipertemukan dengan malakul maut. Maksudnya supaya Idris bernego dengan malakul maut agar jangan dulu dicabut nyawanya dan agar ditangguhkan usianya. Maka kemudian Idris pun diangkat oleh Jibril ke langit. Kemudian sesampainya di langit yang keempat, tiba-tiba malakul maut sudah menunggu di situ. Jibril pun heran, kenapa malaikat maut sudah ada di situ? Maka Jibril bertanya, kenapa engkau sudah di sini? Maka malakul maut mengatakan bahwa Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawa
seorang manusia di langit ini. Aku pun heran, mana ada manusia di sini? Rupanya di situ ada Idris yang dibawa oleh Jibril. Subhanallah. Idris ingin meminta tangguhan usia, sementara malakul maut diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa Idris. Itulah kematian. Apabila datang kematian, maka tidak ada yang mampu mencegahnya. Walaupun kita berusaha untuk membentengi diri kita, rumah kita, tetap saja. Walau kuntum fi burujim musayyadah, aina ma takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kau berada, kematian itu pasti akan menjemput dirimu, walaupun kau bentengi rumahmu, dirimu, dengan apapun benteng, tetap saja kematian itu akan menjemput siapapun. Kalau sudah datang takdirnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Ada yang mengatakan seperti itu, bahwa Idris meninggal di langit keempat, dan itu makna ayat wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Tapi ini kisah Israiliyat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Idris tidak meninggal di langit, tapi Idris meninggal di bumi. Karena semua manusia meninggal di bumi. Sebagaimana Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari sorga, supaya dia meninggal di bumi. Adapun Isa alaihi salatu wassalam diangkat ke langit, dia akan diturunkan kembali di akhir zaman dan akan meninggal di bumi. Jadi semua manusia akan meninggal di bumi. Tidak ada satupun manusia akan meninggal di langit. Tapi ini masalah khilaf para ulama. Tapi yang jelas bahwa kisah Nabi Syith dan kisah Nabi Idris alaihi salatu wassalam, kedua nabi ini berusaha untuk memperbaiki kaumnya, memperbaiki bagaimana umatnya kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu dicatat bahwa di zaman itu belum ada penyimpangan akidah sama sekali. Belum ada. Jadi penyimpangan mereka itu hanya melakukan dosa besar, pembunuhan, kemudian perzinahan, kemudian munculnya alat-alat musik, ya, kemudian juga menampakkan aurat, ikhtilat, dan yang semacamnya. Tapi mereka semua masih mentauhidkan Allah, baik kaumnya Qabil ataupun kaumnya Sis alaihi salatu wassalam. Sampai pada waktunya ketika Idris alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Dan Idris ajarannya masih dipegang oleh anak turunannya. Sampai kepada ada satu keluarga yang disebut dengan keluarga Wud, atau Quran menyebutnya Wad, memiliki beberapa anak. Ada Yaghus, ada Ya'uq, ada Nasr, yang disebutkan di dalam surah Nuh. La tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi keluarga Wud ini adalah umatnya Idris alaihi salatu wassalam yang paling soleh yang tersisa kala itu. Baik, dermawan, cerdas, saleh, dicintai umatnya. Sampai akhirnya kemudian Wud pun meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh Yaghus, digantikan oleh Ya'uq, digantikan oleh Nasr. Akhirnya semua anak-anaknya juga meninggal dunia, sehingga hilanglah qudwah. Hilanglah percontohan yang baik. Mulailah akhirnya syaitan datang kembali, membisikkan kepada generasi pertama yang merupakan murid-muridnya keluarga Wud, dan mengatakan, kenapa kalian tidak membuat patung? Ambil batu, kemudian pahat, buat semacam berhala, ya, gambarlah mereka, supaya kalian diingatkan dengan kebaikannya. Maka mulailah generasi pertama mereka membuat patung, dan inilah pembuatan patung pertama, tapi belum disembah. Kemudian datang generasi kedua. Kata syaitan, kenapa kalian tidak memproduksi banyak-banyak? Letakkan di rumah-rumah kalian, supaya tidak ada satu rumah pun kecuali ada patungnya orang saleh. Buatlah patung yang sedang sujud, yang sedang ruku, yang sedang bersedekah, supaya kalian terangsang untuk melakukan ibadah. Sampai datang generasi ketiga, keempat yang tidak mengetahui kenapa generasi pertama buat patung. Akhirnya kemudian syaitan pun mendatangi mereka dan mengatakan, aku hidup di zaman bapak dan kakek kalian, sesungguhnya mereka membuat patung ini agar kalian menyembahnya. Maka terjadilah kesyirikan pertama setelah Idris alaihi salatu wassalam, itu pun setelah asyratu qurun, setelah 10.000 tahun dari zaman Adam alaihi salatu wassalam
sampai akhirnya diutus kepada mereka seorang nabi yang merupakan rasul pertama di dunia, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan nanti akan kisahnya, karena Nuh ini cukup panjang kisahnya. Jadi terjadinya kesyirikan itu setelah 1000 tahun. Ya, setelah Idris alaihi salatu wassalam meninggal dunia, kemudian muncul murid-muridnya memiliki murid-muridnya lagi, sampai akhirnya kepada keluarga Wud. Inilah orang soleh terakhir yang meninggal, yang akhirnya kemudian dibuat patung dan berhala, kemudian generasi setelahnya menyembahnya. Dan inilah kesyirikan pertama yang terjadi di alam semesta sampai diutus kepada mereka Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara kisah Nabi Allah Syith dan juga Idris alaihi wassalam. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan materi di pagi hari ini. Dan bagi peserta atau pemirsa Kiswah TV dan pendengar setia Kiswah dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bergabung di sesi interaktif atau mengirimkan pertanyaan di sesi tanya jawab ini, Anda dapat mengirimkan langsung di nomor 081268733202 dan kita bacakan pertanyaan yang telah masuk di WhatsApp Kiswah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, apakah isi dari suhuf Allah dijelaskan dalam Al-Quran Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, alhamdulillah. Semua kitab langit yang jumlahnya 104 itu, walaupun ada yang mengatakan bahwa riwayat tentang 104 ini memang diteliti para ulama. Bahasa para ulama fihi nazar, ada pandangan para ulama tentang sahih dan tidaknya. Tapi itulah yang kemudian dicatat ahli sejarah. Ya. Jadi Al-Quran itu kandungan semua kitab-kitab langit. Jadi 100 suhuf itu diringkas oleh Allah Azza wa Jalla menjadi Taurat. Dari 100 suhuf dan juga Taurat diringkas lagi menjadi Zabur. Dari 100 suhuf, Taurat dan Zabur diringkas lagi menjadi Injil. Dari 100 kitab, Taurat, Zabur dan Injil diringkas dalam Al-Quran. Inna hadha nafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya Al-Quran ini terdapat suhuf, ajaran-ajaran umat-umat terdahulu, termasuk dalamnya suhuf Ibrahim dan juga suhuf Musa. Bahkan Al-Quran sendiri kemudian diringkas lagi menjadi satu surat yang disebut dengan Al-Fatihah. Dialah induk daripada Al-Quran. Dan Al-Fatihah sendiri kemudian diringkas menjadi satu ayat, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Satu ayat ini meringkas Al-Quran, meringkas Injil, Zabur, Taurat, dan 100 suhuf. Karena inti daripada kitab-kitab langit itu adalah mentauhidkan Allah, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya. Dan inti daripada langit, kitab-kitab langit itu ada 3, sebagaimana Al-Quran sendiri. Mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang syariah, ibadah, dan mengajarkan tentang akhlak dan muamalah. Semua ajaran langit seperti itu. Bahkan Al-Quran jauh lebih sempurna. Yang tidak ada di dalam 100 suhuf dan juga Injil, Taurat dan juga Zabur ada dalam Quran. Karena Al-Quran itu ada penambahan keterangan yang tidak ada dalam kitab-kitab langit. Makanya kemudian Al-Quran itu menjadi ajaran yang sangat sempurna, ajaran yang paripurna. Semua diajarkan secara global dalam Al-Quran, dan rinciannya ada pada hadis Nabi SAW. Makanya Rasul mengatakan, Inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan Alkitab dan yang semisalnya, maksudnya sunnah Nabi SAW sebagai pelengkapnya. Dan ajaran Islam, ajaran yang paling lengkap, sampai-sampai seorang Yahudi datang kepada Salman dan mengatakan, Ya Salman, aku dengar sahibmu, maksudnya Rasulullah, yu'allimukum kulla syai'in hatal khira'ah, mengajarkan sesuatu kepada kalian sampai urusan jamban. Dengan bangganya Salman mengatakan, Ajal yu'allimuna sahibuna kulla syai'in hatal khira'ah. Betul,
sahib kami, saudara kami, Rasul kami, Nabi kami, Muhammad SAW mengajarkan segala sesuatu sampai kepada masalah urusan jamban. Kalau urusan jamban saja kemudian diatur, tentu urusan-urusan yang jauh lebih penting dibandingkan jamban, politik, muamalah, jual beli, munakahat, talak dan yang lainnya, semua diatur dalam Islam dan tidak ada undang-undangnya di luar dalam Islam. Karena Islam agama yang sangat sempurna. Kalau ingin mencari kesempurnaan agama, carilah dalam Islam. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, mohon penjelasannya Ustaz, siapakah makhluk yang Allah ciptakan di bumi sebelum Nabi Adam turun ke bumi Ustaz? Ya alhamdulillah, sudah saya jelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min mariji min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Pertama Allah ciptakan malaikat dari cahaya, dan Allah malaikat penghuni langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dari nyala api. Ada yang mengatakan dalam bahasa Israiliyat bahwa jin yang pertama diciptakan adalah Sumia. Jadi jin yang bernama Sumia ini yang pertama kali diciptakan, bukan iblis, karena iblis itu namanya Ajazil. Dia turunan daripada jin-jin yang lainnya. Tapi Sumia inilah yang pertama kali diciptakan dalam kisah Israiliyat. Dia yang diciptakan satu-satunya dari nyala api. Adapun jin yang lainnya diciptakan berpasang-pasangan antara jin laki-laki dan perempuan. Karena kehidupan mereka sama dengan manusia, sama dengan Adam, diciptakan satu-satunya dari tanah, tapi anak turunannya diciptakan dari berpasang-pasangan. Ada istri, ada suami, seperti itu. Jadi yang pertama kali menghuni bumi adalah jin. Jin dulu yang menghuni bumi. Baru setelah itu Allah ciptakan Adam dan anak turunannya, kemudian juga menggantikan menghuni bumi, dan mereka kemudian menghuni lautan, menghuni hutan gitu ya. Tempat-tempat yang tidak dihuni manusia, maka mereka tinggal di situ. Dan ini diisyaratkan dari firman Allah Azza wa Jal ketika malaikat memandang kepada Adam alaihi salatu wassalam yang ketika itu akan diciptakan Allah Azza wa Jal. Maka malaikat mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apa kau jadikan makhluk yang akan menumpahkan darah, merusak bumi? Tidakkah cukup bagi kami yang senantiasa bertasbih, memujamu? Tapi Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih paham ciptaan saya daripada kalian, wahai para malaikat. Kenapa malaikat mengatakan bahwa makhluk ini belum lagi diciptakan roh, belum lagi diciptakan, tapi malaikat sudah mengatakan seperti itu. Seolah malaikat tahu akan menumpahkan darah dan merusak bumi, karena malaikat melihat kondisi jin yang sebelumnya sudah menempati bumi yang mereka suka merusak. Seolah-olah malaikat mengatakan, apakah kau akan menciptakan Adam sama dengan jin yang suka merusak? Dari sini menunjukkan bahwa bumi sebelum Adam sudah ada jin, ya, hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, apakah penduduk surga nanti akan ingat perjalanan hidupnya yang pernah mereka alami di dunia Ustaz? Dan apakah itu dituliskan dalam Al-Quran? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang sukul jannah, jadi di sorga itu ada pasar. Jadi setiap Jumat kalau di dunia, kalau di akhirat namanya Yaumul Mazid. Yaumul Mazid itu hari tambahan nikmat. Kalau di dunia disebut Yaumul Jum'ah. Sekarang hari Jumat ini. Jadi mereka keluar, yang laki-laki ke pasar, yang perempuan tetap di rumah. Kemudian yang laki-laki penduduk sorga itu mereka akan saling berjumpa di pasar. Walaupun mereka berbeda tingkatan, tapi mereka bisa diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sorga, di sukul jannah, di pasar sorga. Kemudian mereka berbincang-bincang tentang kondisi mereka ketika di dunia. Ya, mereka berbincang-bincang, mereka ingat apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Mungkin di antara kita yang ketika di sorga memikirkan kita pernah mengaji bersama, tadarus bersama, sholat tarawih bersama,
kemudian melakukan kebaikan bersama, akan ingat itu. Ya. Sampai akhirnya mereka teringat dengan kawannya yang di dunia itu sangat erat, akrab gitu kan. Tahu-tahu tidak berjumpa di pasar sorga. Maka mereka bertanya kepada malaikat, di mana saudaraku ini? Kenapa dia tidak hadir di sini berbincang dengan kami sebagaimana kami dulu berbincang di dunia? Maka Allah menghabarkan bahwa saudaramu ada di neraka. Dia tidak bergabung di sini di sorga. Maka penduduk sorga mengatakan, ya Rabb, la taqtamilu ladzati hatta tukhrijahu minan nar. Wahai Rabb, jangan kau sempurnakan nikmatku, nikmat kami semua, sampai kau keluarkan teman kami di neraka itu. Artinya bahwa teman yang baik itu akan manfaat sampai ke sorga. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfiru min sahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak oleh kalian teman-teman yang baik, karena itu akan bermanfaat bagi kalian pada hari kiamat. Teman-teman yang baik itu akan memberikan syafaat kepada kita, sebagaimana kisah ini. Ya. Tapi teman-teman yang jahat sebaliknya akan menyeret kita ke neraka, naudzubillah. Makanya Rasul mengatakan, al-maru ala dini khalili. Agama seseorang itu digantungkan kepada kawannya. Kalau kawannya baik, insya Allah kita akan terseret baik. Tapi kalau kawannya jahat, maka kita pun sedikit demi sedikit akan terseret kepada kejahatan. Wallahu a'lam. Khairan, Ustaz. Dan pertanyaan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, dalam Al-Quran ada surah tentang keluarga Imran. Mohon jelaskan siapakah keluarga Imran itu, Ustaz? Apakah juga dari keturunan Nabi? Syukran, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Keluarga Imran disebutkan dalam Al-Quran Al-Imran. Al itu artinya keluarga, Imran itu Imran. Keluarga Imran ada keluarga yang sangat disegani dan dihormati di Baitul Maqdis kala itu. Keluarga Imran ini keluarga yang luar biasa. Bahkan termasuk pembesarnya dari orang-orang saleh yang memakmurkan Baitul Maqdis dan sezaman dengan Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Makanya ketika keluarga Imran ini, karena memang tidak punya keturunan kala itu, maka bernazarlah istri Imran ini ketika melihat ada burung yang sedang memberi makan anak-anaknya. Maka dia pun bernazar kepada Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya dia hamil kemudian punya anak laki-laki, maka ia akan serahkan anak laki-laki itu untuk memakmurkan Baitul Maqdis. Betul-betul dikhidmatkan anaknya supaya memakmurkan Baitul Maqdis. Tapi Allah takdirkan keinginan Imran dan keluarganya tidak sebagaimana keinginan Allah. Rupanya Allah berikan keturunan tapi bukan laki-laki, rupanya pula perempuan. Akhirnya kemudian setelah lahir, Allah sendiri yang beri nama anak itu dengan sebutan Maryam. Maryam bintu Imran. Karena memang sudah ada keinginan untuk mengkhidmatkan putranya atau keturunannya, maka akhirnya Maryam pun diserahkan ke Baitul Maqdis untuk dirawat oleh para rahib yang ada di Baitul Maqdis. Ketika itu karena tahu ini anaknya Imran, semua rahib-rahib, semua orang-orang saleh ingin mengambil anak keluarga Imran itu. Termasuk Zakaria alaihi salatu wassalam yang merupakan pamannya. Maka terjadilah undian. Undiannya melempar pena. Jadi ada sungai yang mengalir. Kemudian pena itu dilempar-lempar ke sungai itu. Jadi kalau seandainya pena itu hanyut, berarti dia tidak berhak mengambil anak daripada keluarga Imran Maryam itu. Tapi kalau pena itu melawan arus, ya, melawan arus, maka dia berhak mengambil Maryam. Dan itu mukjizatnya Nabi Zakaria. Jadi pena harusnya dilempar ke sungai, kan hanyut, ini enggak, malah dia melawan arus. Maka Zakaria lah yang kemudian berhak untuk mengambil Maryam dan dijadikan anak angkatnya. Maka Maryam diasuh oleh Nabiullah Zakaria sampai kemudian Maryam pun dewasa. Akhirnya kemudian Allah takdirkan dia memiliki putra namanya Isa ibnu Maryam yang merupakan kuasa Allah tanpa menikah, tanpa ada ayah. Ya, dan itu kuasa Allah sama dengan Adam. Makanya Allah mengatakan inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab. Sungguhnya permisalan Isa sama dengan Adam. Adam diciptakan dari tanah. Kemudian Allah mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah.
Maka Allah sanggup menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Allah sanggup menciptakan manusia tanpa ibu Hawa. Allah sanggup menciptakan manusia tanpa bapa Isa alaihi salatu wassalam. Dan Allah sanggup menciptakan ada ibu ada bapa kita semuanya. Dan itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.